Roman Reigns resmi lawan CM Punk dan Seth Rollins di WrestleMania 41. Ricky C ingin solo sequel lawan Jake Fatu di WrestleMania. Rey Fenix resmi dikontrak WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns resmi lawan CM Punk dan Seth Rollins di WrestleMania 41. WWE akhirnya resmi ngumumin pertandingan antara Roman Reigns versus CM Punk versus Seth Rollins di WrestleMania 41. Konfirmasi ini datang setelah SmackDown tanggal 22 Maret, di mana WWE CEO Triple H ngumumin pertandingan ini secara resmi. Jadi pas SmackDown di Bologna, Italia, Roman, Punk, dan Rollins ketemu di ring. Awalnya cuma perang kata-kata, tapi ujung-ujungnya malah jadi chaos. Ketiga mantan juara dunia ini berantem habis-habisan. Sampai official WWE turun tangan buat misahin mereka, tapi jelas itu nggak gampang. Buat Roman dan Rollins, ini bakal jadi showcase of the Immortals ke-12 mereka. CM Punk, ini WrestleMania ke-8 dia, tapi yang pertama dalam 12 tahun. Seperti yang kita tahu, Punk harus absen di WrestleMania 40 gara-gara cedera, jadi ini kayak kesempatan keduanya buat nunjukin kalau dia masih best in the world. Reported ini bisa aja jadi main event WrestleMania Night 1. Punk sendiri belum pernah jadi headline di WrestleMania, dan ini bisa jadi momen emas buat dia akhirnya dapat kesempatan itu. CM Punk juga dikonfirmasi bakal muncul di Raw tanggal 25 Maret di Glasgow, Skotlandia, jadi kita bisa expect dia bakal ngomongin soal pertandingan ini. WrestleMania 41 bakal jadi event yang gede banget, dan ini baru salah satu match yang dikonfirmasi. Menurut kalian, siapa yang bakal menang di antara mereka nih? Komen di bawah. Ricky C ingin solo sequel lawan Jake Fatu di WrestleMania. Di episode terbaru of the Top Podcast, WWE Hall of Famer Ricky C ngomongin soal rivalitas yang mulai panas antara Jake Fatu dan Solo Sikoa. Dia bahkan bilang kalau mereka berdua harusnya ketemu di ring bulan depan di Las Vegas. Sebenarnya mereka nggak banyak ngomongin ini, tapi selama The Rock masih ada, Roman Reigns masih ada, terus ada Solo, Jay, Jimmy, Trinity, Bloodline itu masih hidup, kata Ricky C. Aku rasa Bloodline nggak bakal pernah bener-bener bubar, tapi kalau ada storyline yang kebentuk, aku sih pengen banget lihat Solo lawan Jake Fatu di WrestleMania. Menurut Ricky C, ada sesuatu di antara Solo dan Jacob yang bikin pertandingan ini bakal jadi gede banget, apalagi dengan drama yang terjadi belakangan ini. Dia juga nanya ke fans, lebih seru lihat Jake Fatu lawan Braun Strowman atau Jake Fatu versus Solo Sikoa. Kalau ngomong sebagai fans, aku sih lebih pengen lihat keluarga lawan keluarga di ring. Di SmackDown, Solo Sikoa bikin Jake Fatu kehilangan kesempatan buat jadi penantang WWE United States Championship. Rivalitas mereka makin panas, dan kalau WWE mau ngasih match yang seru buat fans, WrestleMania adalah tempat yang paling pas buat mereka adu jotos. Menurut kalian, apakah Jake Fatu harus lawan Solo Sikoa di WrestleMania? Komen di bawah. Rey Fenix resmi dikontrak WWE. Setelah keluar dari AEW bulan Maret kemarin, Rey Fenix akhirnya resmi tanda tangan kontrak sama WWE. Rey Fenix terakhir kali bertanding bulan Juni lalu, dan dia sempat nyindir di media sosial kalau dia dapat perlakuan gak enak di AEW, walaupun postingannya udah dihapus. WWE dan Phoenix sendiri udah diisukan dekat sejak tahun lalu, apalagi setelah kakaknya, Penta, keluar dari AEW dan debut di WWE bulan Januari kemarin. Laporan terbaru bilang kalau rencana awalnya Phoenix bakal debut di SmackDown, tapi belum ada tanggal pastinya. Yang jelas, teaser soal Rey Fenix sudah mulai muncul. Pertama kali di SmackDown tanggal 15 Maret, lalu satu lagi di SmackDown tanggal 22 Maret. Yang kali ini lebih jelas. Sekarang, Rey Fenix sudah resmi jadi bagian dari WWE. Tinggal tunggu waktu buat dia ngejalanin perjalanan baru di SmackDown. Menurut kalian, apakah Rey Fenix bakal sukses di WWE? Komen di bawah. Karya seni keren untuk Liv Morgan dari fans Italia. SmackDown minggu ini diadakan di Unipol Arena, Bologna, Italia sebagai bagian dari tur Eropa WWE. Tapi yang bikin heboh, fans di sana bawa karya seni gila banget. Ada fans yang bawa lukisan Mona Lisa tapi wajahnya diganti sama Liv Morgan. WWE sampai ngerekam reaksi penonton yang kagum sama lukisan ini dan nyebutnya sebagai Mona Lisa. Liv, yang sekarang adalah salah satu WWE Women's Tag Team Champions bareng Raquel Rodriguez, menang lawan Jade Cargill di SmackDown. Ini adalah match pertama Jade sejak dia diserang di backstage bulan November lalu. WWE nge-share video eksklusif yang nunjukin Liv Morgan ngeliat lukisan itu dan bilang kalau Mona Lisa lebih keren dari Mona Lisa. Bahkan dia bercanda pengen lukisan itu dipajang di Louvre. Menurut kalian, apakah Mona Lisa itu lebih keren dari Mona Lisa? Komen di bawah. Alexa Bliss gabung ke Wyatt Six. Udah lama banget sejak kita terakhir kali lihat Wyatt Six di WWE.
Mereka sempat muncul sekilas setelah Alexa Bliss balik, tapi nggak ada tanda-tanda mereka bakal beneran muncul di TV. Banyak fans yang mulai curiga karena Alexa Bliss tiba-tiba dihapus dari daftar talent yang bakal tampil di WWE World selama WrestleMania Week. Menurut laporan terbaru, sebenarnya Alexa baik-baik aja, nggak cedera dan nggak ada masalah sama WWE. Bahkan ada kemungkinan dia bakal dimasukin lagi ke WWE World nanti. Bo Dallas yang jadi Uncle Howdy udah dapat izin buat bertanding lagi setelah absen karena cedera. WWE udah diskusiin soal rencana buat balikin Wyatt Six, tapi mereka masih nunggu waktu yang tepat. Jadi, buat kalian yang nungguin mereka, sabar dulu. Kayaknya WWE lagi nyiapin sesuatu yang gede. Menurut kalian, apakah kalian ingin Alexa Bliss gabung Wyatt Six atau berkarir solo aja? Komen di bawah. Randy Orton resmi lawan Kevin Owens di WrestleMania. Di episode WWE SmackDown minggu ini, Randy Orton dan Kevin Owens saling berargumen. Setelah segmen itu, tim komentator WWE ngekonfirmasi kalau Randy Orton bakal lawan Kevin Owens di WrestleMania 41. FYI, match ini sebenarnya udah mau kejadian di WWE Crown Jewel November lalu, tapi belum sempat mulai, mereka udah ribut duluan. Terus, di SmackDown 9 November, Owens malah nge-pile driver Orton. Gak heran Orton akhirnya absen cukup lama sampai muncul lagi di Elimination Chamber buat nyelamatin Sami Zayn dari serangan Owens. Sekarang, dua mantan juara dunia ini akhirnya bakal ketemu di WrestleMania 41. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang? Orton atau Owens? Komen di bawah. Mark Henry returns ke WWE. Mark Henry resmi balik ke WWE setelah dia ninggalin AEW. Yang ngumumin kalau dia udah tanda tangan kontrak nostalgia. Ya berarti dia bakal punya action figure baru dari Mattel. Mark Henry ninggalin AEW setelah kontraknya habis di bulan Mei 2024. Dulu, dia gabung AEW sebagai komentator dan coach. Tapi akhirnya mutusin buat nggak perpanjang kontrak. Pas ngobrol sama Monopoly Events, Mark Henry juga ngomongin tentang mantan rekannya di Nation of Domination, D'Lo Brown. D'Lo tuh pantas banget masuk Hall of Fame. Aku belajar banyak dari dia. Nation of Domination isinya orang-orang yang akhirnya sukses semua, termasuk D'Lo. Dia pernah jadi European Champion dan banyak menang di WWE. Henry juga cerita kalau dia dulu pernah ngomong ke D'Lo di mobil soal ide gimmick seksual coklat. Aku bilang, bro, aku udah lama jadi orang jahat. Aku pengen coba sesuatu yang fun. Pengen jadi smooth sama cewek-cewek dan manggil diriku seksual coklat. Reaksi D'Lo, mereka nggak bakal kasih kamu karakter gitu di TV. Dan Henry pun ketawa karena ternyata WWE beneran ngebiarin gimmick itu jalan. Menurut kalian, apakah Mark Henry perlu kembali ke ring lagi untuk yang terakhir kalinya? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.